Perkenalkan, nama saya Arif Andika Rahman. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Selain itu, saya juga mengambil beberapa pendapat dari para pakar seperti Bolingbroke, Cacheward, dan Miriam Budiarjo. Bolingbroke mengatakan konstitusi adalah segala ketentuan, kaedah-kaedah hukum, dan kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan suatu sistem atas nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah. Dan menurut Cacheward, konstitusi adalah keseluruhan sistem tentang ketatanegaraan yang berupa pengaturan-pengaturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah di dalam pemerintahan di suatu negara. Dan Miriam Budiarjo mengatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan pengaturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana pemerintahan itu bisa diselenggarakan di dalam suatu masyarakat. Intinya adalah konstitusi ini adalah sumber hukum dasar tertinggi di suatu negara, dan sumber hukum tertinggi di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan pelanggaran konstitusi adalah segala bentuk pelanggaran terhadap hukum tertinggi tadi. Artinya, pelanggaran ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, walaupun undang-undang ini adalah suatu sumber hukum tinggi di suatu negara, tetap saja masih banyak pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia ini adalah hak yang sudah ada sejak kita lahir, dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan bersifat tetap. Artinya, setiap orang itu bebas menjalankan hidupnya, bebas melakukan apa yang dikehendakinya, selama itu tidak melanggar norma dan nilai di dalam masyarakat. Dan hak asasi manusia ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Dan salah satu jaminan HAM yang paling sering dilanggar itu adalah pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agamanya dan bebas beribadah menurut agamanya masing-masing. Bebas memilih pendidikan dan pengajaran, bebas memilih pekerjaan, bebas memilih kewarganegaraan, dan bebas memilih tempat tinggal di negaranya. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kerusuhan yang terjadi yang dilatar belakangi oleh faktor agama. Bahkan di sebuah survei menunjukkan bahwa 60% kerusuhan itu terjadi karena faktor agama. Dan salah satu kerusuhan yang paling terkenal itu adalah kerusuhan di Ambon pada tahun 1999. Awal ceritanya ketika seorang warga Kristen berkelahi dengan seorang warga Muslim, sehingga warga Muslim ini memberikan pernyataan kepada kelompoknya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Pernyataan tersebut tentu saja memancing emosi dan memancing keributan dari masyarakat, sehingga konflik pun tidak bisa dielakkan. Sehingga pada masa itu Ambon terpecah menjadi dua kubu Muslim dan kubu Kristen. Dan dalam beberapa menit saja kerusuhan pun menyebar kemana-mana, ke tempat-tempat dan ke desa-desa yang lain, sehingga banyak rumah ibadah seperti masjid dan gereja terbakar akibat dari konflik ini. Dan akibat dari konflik ini timbullah fanatik agama yang sangat kuat di daerah Ambon, sampai warga Muslim pun kembali menyerang warga Kristen dengan membunuh pendeta-pendeta Kristen. Dan warga Kristen pun tidak mau kalah. Mereka juga menangkap warga Muslim, lalu memantainya dan memakarnya secara hidup-hidup. Ini adalah salah satu contoh
pelanggaran HAM yang terjadi, dan ini adalah pelanggaran terhadap pasal 28E ayat 1 tadi. Kita harapkan semoga kedepannya tidak ada lagi konflik-konflik seperti ini. Ya, salah satu caranya adalah setiap individu, kita harus mempunyai sikap saling menghormati dan saling memahami antar sesama kita, supaya konflik HAM yang terjadi, dan ini adalah pelanggaran terhadap pasal 28E ayat 1 tadi. Kita harapkan semoga kedepannya tidak ada lagi konflik-konflik seperti ini. Ya, salah satu caranya adalah setiap individu, kita harus mempunyai sikap saling menghormati dan saling memahami antar sesama kita, supaya konflik seperti ini tidak terjadi lagi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.